Ya, terima kasih. Malam ini kita akan belajar tentang yang namanya framework Bootstrap. Perkenalkan dulu, nama saya Nana Cipto, kami dari tim EdoWork, khusus full stack web developer. Oke, kemarin kita belajar tentang dasar-dasarnya sebuah full stack developer, ya mulai dari kita belajar HTML, CSS, kemudian server yang kita gunakan. Nah, malam ini pengembangan kita belajarnya yaitu terkait dengan framework Bootstrap. Framework Bootstrap ini sebenarnya nanti ini fasilitas untuk mengembangkan sebuah website di mana ini nanti akan mempermudah teman-teman semuanya untuk mendesain sebuah website. Pada dasarnya kalau kita sudah punya basic sebuah HTML, kemudian pengembangannya ke sini akan jauh lebih mudah. Nah, Bootstrap itu sendiri ya adalah framework open source, makanya dia adalah gratis. Karena open source gratis ya. Kemudian awalnya dibuat oleh Matt Otto dan Jacob Thornton ini untuk mempermudah mempercepat pengembangan dalam bentuk front end. Jadi nanti mendesainnya kalau kita sudah paham tentang UI UX-nya, kemudian Bootstrap itu menunjang untuk mendesain dari sisi apa namanya editornya nanti gitu. Nah, kalau misalnya belajar lebih jauh, pengen tahu Bootstrap seperti apa, nanti bisa masuk ke dalam situsnya. Ya, situsnya ini namanya adalah getbootstrap.com. Nanti kita bisa masuk. Nah, selanjutnya, ya, Bootstrap ini nanti akan memiliki beberapa plugin, terutama plugin yang pertama terkait dengan CSS. Kalau kemarin kita mendesain sebuah HTML itu, ya, mendesain HTML itu kita membuat CSS sendiri, kita pengen merubah background seperti apa, pengen membuat komponen seperti apa. Nah, di Bootstrap ini sudah ada dijembatani untuk mengambil CSS bawaannya atau template-nya punya Bootstrap sendiri. Ya, termasuk nanti JavaScript penunjang untuk Bootstrap itu sendiri. Ini bisa digunakan secara online, bahkan bisa nanti kita ambil datanya atau source-nya kita gunakan secara offline. Begitu. Nah, selanjutnya, ini contoh script dasarnya dalam sebuah Bootstrap karena basicnya adalah sebuah HTML. Ya, nanti dari sisi heading HTML itu kita mengambil dari CSS-nya punya Bootstrap. Kemudian nanti untuk JS-nya atau JavaScript-nya ya kita taruh di dalamnya body, baru kita ambil JS-nya. Nah, ini contoh beberapa elemen punyaan Bootstrap. Kalau kita ingin membuat sebuah button, ya nanti tinggal ngerubah kelasnya, ya. Pengen warnanya biru, kita menggunakan kelasnya namanya BTN primary, yang primary. Kalau misalnya pengen warnanya nanti merah, menggunakan BTN danger. Ini sudah tertanam dalamnya CSS yang kita panggil tadi melalui Bootstrap. Ini gimana gitu. Nanti kita praktekkan ya satu persatu. Nah, ini contoh juga kalau membuat sebuah outline button, jadi hanya bordernya dari tombol itu sendiri yang kita rubah, ditambahkan BTN outline tadi ya. Nah, kita kembangkan lagi. Ini dasarnya sebuah Bootstrap itu, kenapa dia dibilang sebuah framework yang sangat familiar dan sangat maksudnya user friendly, karena pada dasarnya Bootstrap sendiri kan sangat responsif, bisa digunakan untuk semua device. Ya, bisa menggunakan PC, laptop, maupun mobile, maupun tablet. Intinya bisa digunakan untuk semua device karena responsif. Beda kalau kita mendesain secara HTML dan CSS sendiri, nanti akan beda. Dasarnya kita nanti bagi struktur. Nah, ini fasilitas nanti kita membuat sebuah inputan dengan menyediakan sebuah form yang ada di dalam Bootstrap. Nanti kita bisa sesuaikan. Ada beberapa referensi belajar, teman-teman nanti bisa lihat di dalam YouTube. Ini ada poster dasar dan sebagainya kita. Nah, sekarang kita coba ya, kita masuk ke dalamnya apa namanya komponen Bootstrap dulu. Jadi saya coba buka browser dulu ya, saya share screen di dalamnya browser. Bentar. Di sini saya buka sebuah browser. Nah, ini tadi kasusnya. Saya pengen buka sebuah browser. Oke ya, contoh seperti ini. Nah, teman-teman nanti kalau pengen tahu ya Bootstrap itu linknya di mana, tadi kan sudah kita baca, getbootstrap.com. Kita cek. Di sini nanti adalah sebuah website terkait dengan framework Bootstrap ya. Terus intinya
di sini nanti bisa kita gunakan secara offline maupun online. Kalau kita gunakan online, maka syaratnya kita harus connect internet karena kita harus mengambil beberapa plugin untuk CSS-nya juga untuk JavaScript-nya. Nah, kalau kita gunakan offline, maka kita butuh download source-nya. Ini gratis karena namanya open source ya. Ini ada download, jadi kita bisa pilih. Nah, kemudian Bootstrap itu nanti tersendiri di sini ada beberapa versi ya. Ini mulai dari versi paling awal, versi 2, 3, 4, bahkan sekarang yang paling tinggi atau terbaru kita gunakan Bootstrap versi 5. Nah, ini contoh. Nah, kemudian ada beberapa contoh dan komponen-komponen yang nantinya teman-teman bisa gunakan. Mulai dari awal ya kita belajar di sini terkait dengan dokumen dulu, dokumentasinya apa saja. Nah, di sini dimulai dari bagaimana cara mendownload Bootstrap-nya. Ya, tinggal disesuaikan. Di sini ada fasilitas download dan ini gratis. Ya, kita download nanti akan dapat sebuah paket Bootstrap. Itu kalau nantinya teman-teman pengen membuat desain website ini secara offline, harus di-download ya. Semua source-nya kita download. Nanti di situ akan dapat beberapa file. Contoh nanti di sini saya tunjukkan beberapa file yang ada di dalamnya sebuah Bootstrap itu apa saja. Ini yang terutama. Ada nanti ke dalam bentuk package-nya Bootstrap. Di dalam Bootstrap itu ada CSS, case-case stylesheet. Ini di dalamnya ada beberapa file ya, lumayan banyak. Kemudian ada juga JS JavaScript. Ini JavaScript bawaannya punya Bootstrap. Jadi nanti ketika download, ini yang teman-teman dapatkan. Satu paket Bootstrap itu ada CSS sama JS. Apabila nanti di-download. Nah, kemudian kalau ada juga yang kita menggunakan tidak perlu di-download, langsung kita jalankan secara online. Kalau nanti kita jalankan secara online, maka ya di sini teman-teman tinggal ya menambahkan link untuk CSS-nya juga link untuk Bootstrap-nya. Jadi nanti kita taruh ya. Yang pertama misalnya ya kita tanamkan dulu CSS-nya. Di atas ada CSS ini kita tanamkan. Yang kedua JS-nya terutama alternatifnya juga kita tanamkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita nanti membuka editor dulu ya. Di dalam editor ini misalnya ya, saya membuat sebuah file baru ya. Saya membuat sebuah file baru. File barunya misalnya namanya index.html ya. Ini saya matikan dulu. Contoh seperti ini. Saya bikin sebuah indeks HTML. Saya tentukan adalah yang HTML5. Nah, ini kan ya. Nah, kemudian untuk link Bootstrap CSS tadi, kita taruh di dalamnya heading. Jadi ini kelompok heading. Kita taruh dalamnya heading. Di mana nanti kita ngambil linknya. Ya, linknya ini bisa saya copy ya untuk CSS-nya. Nah, ini diambil aja nggak apa-apa. Nah, sampai sini kita ambil gitu ya. Nah, kita copy. Kalau ini misalnya kita gunakan secara online. Nah, nanti kita tanamkan di sini. Nah, ini adalah link untuk Bootstrap CSS.min-nya. Nah, apakah integritas dan cross origin-nya ini nanti difungsikan sebenarnya? Ini untuk mengecek bahwa ini ada script asset tidak. Sebenarnya ini juga bisa kita hilangkan. Tidak masalah kalau misalnya ini kita hilangkan. Jadi hasilnya nanti simple. Oke, sesimpel ini nanti. Nah, ini contoh. Kita ngambil CSS-nya. Yang kedua, pastikan nanti harus menambahkan untuk JavaScript-nya, ya. Nah, ini ada tiga ya. Yang satu adalah di sini. Ini JavaScript-nya. Kemudian yang nanti yang dua ada di bawahnya ini. Ini sama, kita taruh di dalamnya body kalau ini. Berarti kita taruh di sini script-nya. Nah, untuk integritas sama cross religion-nya dihilangkan juga tidak masalah. Nah, biar lebih simpel saja nanti ya. Biar lebih simpel. Nah, begini. Terus kemudian saya tambahkan untuk yang dua selanjutnya di paling bawah tadi. Ya, ini saya copy aja. Nah, nanti saya tambahkan di script bawahnya sih. Nah, kemudian yang ini sama originnya juga bisa dihilangkan. Ini biar lebih simpel saja. Oke, jadi kita sudah punya CSS-nya,
punya Bootstrap termasuk untuk JavaScript-nya. Sebenarnya ada satu lagi ya sebagai penunjang untuk interaktifnya JavaScript. Jadi ketika kita klik nanti tampil, ketika klik dan sebagainya kita bisa fungsikan. Maka kita perlu menambahkan sebuah file namanya jQuery. Nah, jQuery ini pastikan nanti ditaruh di atas ya atau di bawahnya ini. Jadi saya tambahkan sendiri ya. Di sini saya panggil misalnya saya punya script ini ya. Nah, scriptnya search-nya kemana? Nah, kalau kita sudah punya filenya gampang. Kita sudah filenya misalnya disimpan dalam sebuah folder, kemudian ditaruh mana. Hal itu oke. Ya. Disimpan dalam sebuah folder JS, kemudian saya ambil. Di sini, maka arahnya ya itu nanti akan saya arahkan ke situ, yaitu ke dalamnya folder JS. Ya, saya arahkan ke dalam folder JS seperti ini. Kemudian namanya baru saya tulis. Nah, ini sebagai penunjang jQuery untuk menjalankan yang ada dalamnya Bootstrap. Apakah ini sudah selesai? Secara gambaran bahwa dasarnya membuat Bootstrap sudah bisa. Jika kita merubah ya, misalnya title-nya saya rubah. Ini adalah latihan Bootstrap. Misalnya gitu. Nah, kemudian di sini ada body. Nah, body ini mau diisi apa? Teman-teman tinggal melihat dulu ya. Di dalamnya sini, teman-teman pengen membuat apa? Di dalam di sini kalau ada namanya sebuah komponen ya. Tapi sebelum kita masuk komponen, pastikan dulu kita belajar tentang namanya layout. Di dalam layout ini ada breakpoint ya. Breakpoint itu nanti pembagian bahwa aturan dalam Bootstrap ya itu breakpointnya ada extra small dengan aturannya minimal adalah sekian dimensi. Ada aturan yang small ya lebih besar sama dengan 576 pixel. Ini terkait dengan lebarnya jendela. Jadi lebarnya jendela nanti diatur. Kalau kita pakai yang medium maka satuannya kurang lebih di atas 768 pixel untuk resolusi dari jendela. Ini breakpointnya. Kemudian di dalam layout ada namanya container. Nah, kontainer itu nanti aturannya juga sama. Ini sama dengan kontainer itu bahasa keren saya adalah saya pesan tempat. Maka saya menggunakan kontainer. Saya pengen membuat di baris ini adalah tempat spesialis membuat gambar. Maka harus pesan kontainer. Ya gitu. Nah, ini satuannya. Kalau kontainer saja normanya 100% itu adalah sekian. Ya, ada yang small, medium, large, extra, dan sebagainya. Ada yang kontainer SM, small, itu batasnya sekian. Ada juga kontainer yang medium, ya, kontainer SL dan sebagainya. Nah, itu nanti mempermudah ketika kita menekan. Selanjutnya ada namanya grid. Grid ini adalah batasan. Kenapa saya bilang batasan? Normalnya grid ini akan mengatur. Mengatur apa? Bahwa dalam satu kontainer nanti pengen dibagi berapa kolom dalam satu kontainer. Satu kontainer tadi normalnya satu halaman itu ada 12 kolom. Tinggal teman-teman nanti bagi. Kalau misalnya saya bagi 3 kolom, maka per kolom ini besarnya adalah 4. Kenapa kok 4? Karena 4 sekalikan 3 jadi 12. Jadi ada 12 kolom. Nah, nanti gitu ya, 12 kolom. Nah, kemudian pengaturan lagi di sini, kita lihat kolomnya ya. Nah, kita lihat kolom. Ini kolom one of three column, one of three column. Nanti gitu ya. Ini pengaturannya, nah, ini kita terapkan. Termasuk utilitas, ada juga CSS grid. Nah, kita lihat ini gridnya. Nah, ini kan kita atur. Saya membuat grid center dengan gridnya kolomnya 4. Nah, ada yang responsif juga. Grid kolom 6, kemudian grid kolom 4, MD adalah medium. Nah, nanti aturannya seperti itu. Wiping juga. Wiping itu nanti kalau misalnya kotaknya ini melebihi batas dari jendela atau apa namanya browsernya jendela sendiri dia akan geser. Ya, ini ada 12 auto column. Totalnya ada 12. Kalau nanti saya bagi, berarti harus bisa menyesuaikan. Berapa yang mau diterapkan. Contoh, baris pertama ini kolomnya adalah 6, kemudian sisanya berapa, ini dia. Nah, kita gunakan grid, kemudian tag dan sebagainya. Sekarang kita coba ya. Kita coba mulai dari misalnya kita membuat sebuah navigasi. Nanti di sini kita cari ya. Nah, ini adalah komponen-komponennya. Saya ingin membuat sebuah navbar. Ini contoh navbar.
Navbar itu adalah menu yang ada di atas. Ya, kita membuat navbar. Nah, itu contoh menu yang ada di atas. Ada navbar yang menampilkan nama atau logo perusahaannya. Nah, ada juga navbar yang seperti ini. Ada juga navbar yang bentuknya nanti juga seperti ini. Jadi teman-teman bisa kan? Ada juga navbar nanti yang ada drop down-nya. Ini ada drop down-nya. Nah, ada pilihannya. Ya, kita coba ya. Kita bisa ambil di sini. Copy aja gak apa-apa. Kita copy seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan di dalamnya script kita. Di mana? Di body. Kita bikin sebuah navbar. Ini navbarnya. Ya, ini navbarnya. Nanti kalau teman-teman cek di sini, ya, karena kita sudah menggunakan server, kita bisa lihat. Localhost, latihannya the work, kita ambil yaitu index.html. Ini navbarnya kalian. Ya, ini adalah sebuah navbarnya. Nah, itu bisa diatur nanti. Misalnya warnanya mau dirubah dan sebagainya, itu bisa disesuaikan. Atau misalnya di sini untuk perusahaannya kita rubah, ya. Misalnya di sini adalah EduWorks, kemudian menunya apa saja, ada home, ya. Kemudian misalnya ada about, misalnya ya, ada kontak us, misalnya ini ya. Contoh lagi. Dapat ada ini kalau drop down ya. Oh ya kita terus ini. Home kita punya about, oke. Kita punya misalnya kontak us seperti ini ya. Kontak us. Kemudian di sini nih, ini ketika kita klik dia turun. Anggap saja di sini adalah galeri. Anggap saja gitu ya. Ini pilihan galerinya. Oke. Sekarang kita coba kita refresh. Di sini berubah nggak? Dia akan berubah. Ya, ini yang saya bilang bahwa action ini harus bisa tampil ketika kita klik dia muncul. Nah, itulah kita butuh yang namanya jQuery. Nah, ini kebetulan bisa. Nah, kemudian untuk background ini kita juga bisa ngerubah. Ya, background ini kita bisa ngerubah. Cara ngubah background bagaimana? Di dalamnya, ya, di dalamnya ini apa namanya Bootstrap. Teman-teman bisa mencari namanya BG Color. Cari aja di sini ya. Cari namanya BG Color. Background color. Nah, kalau bisa lihat ya, ada namanya background color. Nah, ini adalah background color yang sudah disediakan. Contoh, BG Primary, BG Success, ya, BG Danger Subtitle, BG Info, dan sebagainya, BG Dark. Contoh kita menggunakan BG Info ya. Kalau saya menggunakan BG Info, maka di sini ya BG Body tertarik ini bisa saya rubah, yaitu BG Main Info. BG main info. Ini kita sesuaikan di sini. BG main info. Titik ini maksudnya apa? Titik itu maksudnya adalah kelas. Kita sudah masuk dalamnya kelas. BG main info. Nanti kalau kita refresh di dalam punya kita seperti ini, dia sudah berubah menjadi BG info. Nah, itu coba gambaran. Nah, ya gambarannya kita sesuaikan seperti itu. Oke. Kemudian eh, ada beberapa komponen lagi ya. Ada beberapa komponen lagi yang nantinya kita bisa membuat apapun itu, ya. Maksudnya apapun itu, teman-teman pengen mendesain website seperti apa, ya. Kalau toh membuat Jumbotron, membuat kontainer, nanti kurang lebih seperti apa, nah kita sesuaikan. Nah, contoh misalnya, ya, kita mendesain dari sebuah navbar ini, ya, di bawahnya saya pengen mendesain apa lagi, misal, ya. Di bawahnya saya pengen membuat sebuah, kalau di sini ya ini komponennya banyak ya, kita bisa sesuaikan. Ada pop-up, ada vacation. Kalau misalnya saya cari ya, coba di sini ada namanya Jumbotron enggak ya? Nah, ini versi 5, Jumbotronnya seperti apa? Jumbotron, oh sudah berubah. Jumbotron example for demo breaking.
Oh, sudah berubah, tidak menggunakan itu lagi, tapi menggunakan kanvas dan sebagainya. Sebenarnya nanti kalau kita misalnya melihat sebuah jumbotron, ya ini contoh ya. Contoh, nanti kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Ya, kita mendesain. Ini adalah sebuah cup. Ini namanya jumbotron. Ya, teman-teman bisa lihat. Kalau saya misalnya mendesain jumbotron, ini contoh. Kemudian ini adalah beberapa tombol lain. Ini juga jumbotron juga. Ini jumbotron juga. Nah, sebuah contoh ini kalau misalnya saya lihat ya, saya lihat di dalamnya, saya view page source, nanti ya, di sini karena fasilitasnya Jumbotronnya ini adalah sebuah periode sendiri, ya, ya, berarti tidak menggunakan Jumbotron alias di sini nanti menggunakan namanya kontainer. Nah, ini kontainer kita pilih, headingnya seperti apa. Nah, ini kita bisa kita atur. Ya, biar apa? Biar lebih oke. Jadi gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, cara kita rubah sekarang ya. Kita menggunakan fasilitas sebuah jumbotron. Misal ya, di halaman pertama ini setelah navigasi di bawahnya, saya butuh membuat sebuah kontainer ya, membuat kontainer. Di sini saya akan membuat sebuah kontainer. Tadi kontainer itu kan ada yang small, ada yang medium, kemudian ada juga yang extra large dan sebagainya. Di bawah kontainer. Kemudian kontainer ini misalnya ya, saya akan bagi menjadi dua kolom. Tapi sebelum kolom saya harus membagi baris dulu. Saya bikin baris di sini. Nah, dari baris saya bagi dua kolom. Anggap saja kolomnya itu paling tadi kan 12. 12 saya bagi dua berarti 6. 6, 6. Ada dua kolom berarti ini saya bagi kol. Nah, tinggal kolomnya nanti small atau kolnya medium ya atau kolnya extra large atau large saja. Kalau misalnya ini adalah medium, berarti saya ya ini saya kalikan 2 supaya jadi 2. Nah, misalnya kolom pertama ini ya, saya punya ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Kolom pertama teman-teman mau membuat apa? Misalnya ya, di kolom pertama ini saya akan mengetikkan seperti ini. Lorem 30. Ya, ini saya mengetikkan sebuah lorem 30. Kemudian di kolom kedua akan sama. Misalnya saya bikin di sini ada lorem 30 juga. Ya, pada kontainer. Nantinya di sini yang kita bikin tadi, ya, yang kita bikin tadi, nah di latihan ini, kita refresh, saya sudah menciptakan dalam satu kontainer, ya, saya punya satu baris, punya dua kolom. Nah, kolom ini kalau tulisannya nanti misalnya ingin dijadikan apa, kita anggap dia biar di tengah bagaimana? Nah, nanti kalau misalnya biar di tengah kita atur, ya. Di kelas ini barisnya bisa kita atur apa? Text center. Nah, tambahin aja text center. Nanti akan beda ya. Kalau kita lihat di sini, ya dia di tengah. Yang satunya tadi masih rata kiri. Gitu ya, masih rata kiri. Nah, kalau misalnya nanti di sini, ya saya bikin apa di dalam kolom 6 ini saya pengen membuat diatur ya, semua dari tengah, ingat. Di sini ada kelasnya, saya bikin text center. Nah, kemudian di sini saya pengen fontnya ini ya tulisannya warnanya berbeda. Ya, tulisannya warnanya berbeda. Saya bisa menambahkan color. Ya, tadi adalah kita bisa menggunakan teks. Teksnya apa? Anggap saja namanya teks danger. Ya, berarti warnanya merah. Yang di sini saya gunakan misalnya teksnya adalah hijau. Berarti saya gunakan sukses. Begitu ya untuk teksnya. Dia akan menyesuaikan. Kan jadi lebih enak kan, lebih mudah lagi kita ngaturnya. Nah, kemudian kalau misalnya saya atur tingginya, ya tinggi dari ini biar lebih ke bawah, terlebih bagaimana? Teman-teman bisa menciptakan sebuah cut sendiri nanti di sini ya, sebuah div sendiri untuk inisial kolom ini. Contoh,
kolom yang ini saya atur tingginya. Ya, tinggi di sini teman-teman bisa menggunakan style sendiri ya. Nah, nanti gitu. Style, kemudian height-nya berapa. Nah, ini sudah CSS. Misalnya saya bikin height-nya adalah anggap saja 100 pixel ya untuk kolom yang pertama. Jadi kalau saya refresh, apakah dia akan 100 pixel ya? Biar tahu hasilnya, ini bisa ditambahkan sebuah background ya. Kelas ini teman-teman bisa menambahkan sebuah background, yaitu misalnya BG BG info atau BG warning boleh ya. Warning, BG warning. Nah, nanti gini, biar warnanya kuning. Backgroundnya, ya kan? Nah, nanti segitu. Tingginya bisa bisa diatur. Yang sebelah sini warna juga bisa saya atur. Boleh. Kalau misalnya hijau, suksesnya di sini, misalnya BG-nya saya atur. Di sini adalah BG, tadi pilihannya banyak ya untuk background color ya. Saya cek dulu. Saya cari misalnya background color. Ini ada beberapa aturannya ya background color. Nah, ada misalnya BG. Nah, ini ada ya. BG info subtitle. Nah, atau misalnya BG warning subtitle. Ada BG dark juga. Saya bikin gelap ya. BG dark. Saya tambahkan di sini biar gelap. Otomatis nanti di sini akan menyesuaikan. Nah, ini contoh. Ya, kemudian karena di situ kan tadi kontainernya ya, kontainernya ini bisa kita atur tingginya berapa. Kalau untuk tulisannya di sini berarti terlihat arrow, maka nanti ini kita atur di dalamnya kontainer. Kita pesan kontainer tingginya berapa. Di dalam kontainer ini nanti saya misalnya saya tambahkan sebuah style ya, anggap saja tingginya adalah 200 pixel. Misal ya, tingginya. Kita cek. Oh, kecil banget ya. 200 pixel kontainernya. Misalnya saya bikin 400 pixel. Saya tingginya kontainernya. Ngaruh nggak dia? Tetap nggak ngaruh. Atau kalau misalnya di sini kita atur ya, kita lihat dulu aturnya di sini untuk melihat tinggi ya. Misalnya kita ngerubah height, height dari kontainer. Ya, ini ada progress height, bar sizing, kemudian ada sizing. Nah, kita kalau bikin, ini kan kita bisa atur tingginya. Ini kalau kita pakai image ya, kita nggak butuh pakai image dulu. Oke, height. Di sini CSS grid-nya kalau misalnya saya gunakan sebuah layout container kolom devices-nya. Oke, small default counter itu sekian, responsive-nya sekian, berarti ini kanan kiri 100%. Ini kalau full fluid container, CSS-nya adalah lebarnya sekian pixel. Kemudian tingginya dia akan menyesuaikan. Oke, berarti gini-gini. Nanti kita atur dulu karena panjangnya sebuah kontainer ini nanti biasanya ya ini akan menyesuaikan tingginya ini, menyesuaikan banyak ini. Ini kalau misalnya saya pindah ya ke dalamnya sini, nah seperti ini juga kita cek ya, apakah dia setinggi itu nanti. Oke ya, ya setinggi itu kita butuhkan untuk baris-baris ini. Nah ini contoh. Nah kemudian kalau misalnya ya kita di bawahnya bikin lagi lah, kita di bawahnya bikin kontainer lagi. Nah, ya di bawahnya kita bikin kontainer. Nah di sini kita coba bikin yang fluid. Jadi di sini saya tulis kontainer kemudian fluid. Nah, bedanya apa? Kontainer yang biasa dengan fluid. Kalau fluid ini nanti satu halaman full. Fullnya gini. Kalau kontainer biasa, dia penulisannya akan agak maju.
Contoh gini ya, dari kiri dia akan maju sedikit, dari kanan pun akan sama. Tapi kalau fluid, dia tidak. Dia merata dari bawah ke atas. Kita butuh satu baris, ya, di mana baris ini nanti saya bagi. Saya bagi 4. Sebagai 3 aja. Sebagai 3 berarti saya punya, anggap saja 4. Berarti saya mengatur kolomnya, ini adalah medium, kemudian 4. Ini akan saya kalikan 3. Berarti saya punya 3. Nah, kemudian dari 3 ini, saya ingin membuat sebuah card. Nah, ya, saya cari di sini namanya card misalnya. Oke, saya cari card. Ya, ini ada card ya. Contoh pembuatan card ini seperti, nah ini card. Ada juga yang bentuknya card seperti ini, card title. Nah, ini yang ada gambarnya. Ini di copy aja nggak apa-apa. Kita copy. Nah, cardnya kita copy. Kita taruh di kolom pertama. Jadi, di kolom pertama saya buatkan sebuah card. Di kolom kedua, saya buatkan sebuah card. Di kolom ketiga, saya buatkan sebuah card. Nah, ini contoh. Ini lebarnya masih 18 rem semua ya. Image-nya belum ada. Ini nanti kalau kita lihat di sini, di bawah ini akan menciptakan sebuah card-card tadi. Nah, supaya nanti hasilnya sama, ini lebarnya kita hilangkan. Lebarnya ini kita hilangkan. Lebarnya kita hilangkan. Saya atur segitu. Nah, kemudian saya butuh image. Berarti bentar, saya carikan sebuah image dulu ya. Saya carikan sebuah image yang setidaknya nanti oke. Saya carikan sebuah image. Kalau mungkin di picture ada, tidak apa-apa ya. Saya cari picture. Di sini belum ada. Saya cari di drive D. Misalnya saya punya picture. Picture-nya yang agak persegi aja ya biar oke. Misalnya saya punya picture, nah misalnya gambar ini ya, toh gambar ini akan saya pakai aja. Misal, lumayan lah gambarnya ya. Oke, contoh misalnya gambar ini akan saya taruh di dalamnya punya kita tadi. Sampai P, servernya TikTok, cari namanya Latihan at the Works ya. Ini saya punya folder namanya image. Misalnya. Saya punya folder namanya image. Image. Nah, saya taruh di dalamnya. Image, saya taruh di dalamnya. Saya perpendek aja namanya. Misalnya namanya adalah image. Ini ya, JPG. Sehingga nanti saya nyarinya di sini. Ya, misalnya saya nanti saya samakan aja ya ini. Bentar. Saya samakan aja sama kita punya 3 gambar. Oke. Saya aktif di sini. Kemudian ini kok banyak yang hilang filenya. Oh, stylenya kurang dikit. Oke. Del. Ini harus saya hilangkan dulu. Saya hapus. Yang bawah juga ya. Stylenya tadi saya hapus. Oke. Yang bawah juga iya. Stylenya akan saya hapus. Nah, kemudian saya akan menambahkan image-nya tadi akan saya panggil. Ini saya hapus dulu. Tadi image kita masuk sebuah folder image. Namanya adalah image. Gitu ya. Kurang lebih sama. Nah, ini nanti di sini kalau misalnya teman-teman tampilkan, dia sudah muncul. Gambar tadi kan di dalam card. Cuma kok tampilnya jelek Pak, kurang bagus. Nah, ini kita atur. Container fluid ini teman-teman bisa menambahkan apa? Yang ditambahkan adalah margin. Margin itu batas atas, batas bawah, batas kanan, batas kiri boleh. Kalau di dalamnya bootstrap, ya kita ngatur marginnya, bisa diatur di sini ya. Ada namanya margin, nanti dicari. Margin dan padding. Ya. Nah,
Ini ada M itu margin, P itu adalah padding. Nah, kemudian kalau misalnya T itu padding top. Jadi M ditambahkan T berarti margin top. Kalau P ditambahkan T itu padding top. Jadi gitu kita gabungnya menggunakan M ya, kemudian T berapa aturannya? Aturannya ini ukurannya. Kalau misalnya 0 ya margin paddingnya ya seperti ini. Kalau 1 maka dikalikan 0,25. Kalau 2, ini contohnya gini ya. Margin margin padding. Kalau X itu biasanya dia adalah left dan right alias kanan kiri auto. Kalau Y itu atas bawah. Jadi di tengah-tengah atas dan bawah. Kalau X itu di tengah-tengah kanan dan kiri. Nah, kalau di tengah-tengah atas bawah menggunakan Y. Contoh ya, saya menambahkan sebuah margin di sini. Saya bikin margin top. Berapa? 5 misalnya. Saya tambahkan juga margin bottom sama dengan 5. Jadi ya batas atas bawah itu ada 5. Nanti kalau misalnya kita lihat, maka di sini akan sedikit geser. Nah, refresh ya. Nah, dia geser. 5, yang bawah juga ada space 5. Nanti gitu. Nah, untuk image-nya ini bisa diatur ya, bisa diatur. Maksudnya diatur itu seperti ini. Bahwa di dalam Bootstrap ini ada aturan sebuah image tadi. Ada namanya image, ya ada image fluid, nah, yang ada image thumbnail, jadi pilihannya. Kalau ada garis tepinya itu sebuah gambar, kita menggunakan image thumbnail. Perintahnya adalah img thumbnail. Ada juga nanti yang image itu round, maka gambarnya ada radiusnya. Nah, ini contoh. Ada yang atas bawah. Jadi image tadi yang kita panggil, ya ini bisa ditambahkan sebuah cut. Ini contoh kan cutnya image top. Ini saya tambahkan misalnya image-nya adalah img thumbnail. Nah, ya thumbnail seperti ini. Nanti akan sedikit berbeda pada gambar yang pertama. Nah, dia akan masuk kan? Dia agak masuk. Nanti bedanya di situ. Kalau misalnya menambah. Nah, ini contoh. Kalau misalnya saya membuat button, ini belum ada buttonnya, Pak. Oke, yang di sini saya tambahkan sebuah button ya. Saya bikin sebuah button. Oke, button. Jangan lupa tambahkan kelasnya. Kelasnya adalah button. Terus kemudian pengen buttonnya apa? Saya pengen buttonnya adalah button info. Nah, itu kan namanya misalnya tombol. Buttonnya info. Nanti warnanya apa kita cek. Kita punya button info. Namanya ini tombol. Nah, contohnya di sini saya bikin button lagi. Saya bikin sebuah button. Button di sini saya punya kelas, ya. Kelasnya juga BTN. Cuma saya buatnya adalah outline-nya saja. BTN misalnya outline. Kemudian saya pilih yang merah. Anggap saja adalah danger. Ya, ini saya kasih nama misalnya juga tombol juga. Nah, nanti gitu. Sehingga kalau saya refresh, saya muncul punya dua. Ini outline-nya saja. Kalau ini full, ya itu salah satu keistimewanya kita menggunakan Bootstrap atau framework Bootstrap itu seperti itu. Nanti akan apa namanya mempermudah kita mendesain. Nah ini contoh. Nah kalau pengen nanti kita mendesain bentuk-bentuk lainnya, teman-teman bisa cek dalam sendiri ya. Di dalam komponen itu banyak. Bahkan membuat sebuah form ya, form inputan ini sudah ada aturannya semua. Ya, tinggal nyoba. Tuh, sudah ada semua. Udah oke. Kalau pengen membuat form, bahkan contohnya pun sudah jelas. Tinggal copy, kalau bingung ya terapkan. Nah, itu paling oke. Ada select, ya. Contoh kalau select. Ada juga yang teman-teman nanti menggunakan yaitu itu apa namanya komponen ya. Ini kalau akordian itu contoh kalau diklik dia turun ya kayak gini ini akordian. Nah, klik dia turunnya akordian. Ini alert, ini info. Ya, jadi kalau kita butuh sebuah notifikasi menggunakan alert ini bisa. Ada page juga. Biasanya ini muncul kayak di keranjang-keranjang belanja, check out itu ya, berapa kali belanjanya itu namanya page. Ada breadcrumb juga seperti ini, buttons tadi ya.
yang kita sudah pelajari dikit. Ada button group, ini membuat tombol dalam bentuk kelompok, jadi pilihan. Satu paket gitu ya. Ada card, ada juga carousel. Nah, carousel ini nanti kaitannya dengan slide. Nah, kalau misalnya dalam membuat galeri, ada slide yang ingin kita jalankan, ya itu oke. Ada drop down juga. Drop down itu kalau kita klik dia akan turun. Nah, ada pilihan. Ada modal juga. Modal itu contoh kita punya tombol, kemudian kita klik, dia akan tampil di depannya. Nah, ini modalnya, man. Bisa kita coba nanti ya. Kita punya tombol tadi ya, tinggal kita mendesain modalnya. Nah, ini contoh modalnya. Saya copy ya dari sini. Nah, ya, saya ambil dari sini ke sini. Ini adalah modalnya. Ini saya taruh di dalamnya body, tapi paling bawah nggak apa-apa. Ya, di sini. Misalnya di sini adalah saya kasih nama modal. Nah, saya paste di sini ya, ini modalnya. Nama modalnya adalah example modal. Ya, title-nya adalah modal title. Nanti kalau di sini mau ditambahkan tombol silahkan. Ada close sama save change. Namanya example model. Nah, kemudian di dalam tombol kita tadi sudah punya ini perlu ditambahkan sebuah perintah, yaitu data in tegal seperti ini. Ini kita manggil modal. Ini kita manggil modal. Nah, terus targetnya kemana? Nah, kalau dicontoh, ini ada target. Targetnya adalah kita arahkan. Ya, data BS target. Nah, ini kan ada data BS modal, ada data BS target. Kalau misalnya tadi kita menggunakan data target, maka di sini ada juga namanya data target. Ya, nah, targetnya kemana? Targetnya adalah kita deteksi ID-nya modal. ID modalnya apa? Ini kita ambil. Ya, ini kita ambil namanya, kemudian saya copy, masukkan di dalamnya, ini ya, tandakan ID-nya. Nanti gitu. Example modal. Pada button info kita coba ya. Pada button info, saya punya button info, saya klik. Modalnya nggak bisa, Pak. Nah, karena tadi menambahkan PS, ditambahkan ya. PS main target. Kemudian di sini adalah PS main target. Ini gitu ya. Sampel modal, tombol. Refresh dulu. Nah ya, ini modalnya. Nanti close. Klik lagi, ini modalnya. Nah, ini contoh gambaran seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman terkait dengan beberapa pengenalan tentang Bootstrap. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya ingatkan lagi ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin belajar apa namanya terkait dengan full stack developer lebih intens lagi ya, lebih paham lagi belajar untuk pengembangan sebagainya, nanti bisa gabung atau join di kelas saya, nanti daftar langsung di dalamnya websitenya Eduwork, yaitu eduwork.id. Di situ bisa mendaftarkan langsung untuk kelas yang private, jadi bisa langsung di situ kalau pengen belajar lebih lagi. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Mumpung masih ada waktu kurang lebih 5 menit.
Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau dirasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan. Terima kasih buat teman-teman semuanya sudah masuk ke kelas full stack web developer. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Selamat malam, sampai ketemu besok lagi. Sama-sama.